Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya mohon maaf, kami ini mengganggu waktu Bapak. Mungkin waktu jam-jam Bapak istirahat. Nah, di sini kami sendiri mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan Ilmu Administrasi Publik. Nah, dalam hal ini kami ini berkepentingan ingin mewawancarai Bapak sebagai selaku kepala sekolah dari SMK Pratiwi di Prabu Muli. Nah, perihal mengenai wawancaranya ini dengan topik kepemimpinan. Jadi kami ini ingin menganalisa kepemimpinan Bapak sebagai kepala sekolah. Ya. Sebelumnya saya sendiri Puja Amanda ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak mengenai kepemimpinan ini. Bapak sendiri, saya ingin menanyakan nih, ingin bicara dulu, bikin berkenalan dulu dengan Bapak sebelum masuk ke wawancaranya ya Pak. Okay. Sebelumnya dengan Bapak siapa ini? Terima kasih kepada Amanda yang mewakili dari rekan-rekan mahasiswa dari jurusan Administrasi Publik. Iya. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa semester 3 ya. Iya benar Pak. Jurusan Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Iya. Dan kesempatan ini sebelum wawancara kita mulai, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Insinyur Mukminin. Jabatan sekarang sebagai Kepala SMK Pratiwi Prabu Muli. Di mana saya hingga saat ini masih memimpin di SMK Pratiwi Prabu Muli sudah selama lebih kurang 20 tahun di SMK Pratiwi. Iya, sudah lama ya Pak sebagai kepala sekolah. Saya tinggal di Kota Prabu Muli, tepatnya di Jalan Perwira nomor 50, Kelurahan Prabu Muli. Itu mungkin ini kilas pertama dari saya ya. Ya, jadi Bapak ini udah lama, berarti udah mungkin dari tahun 2010 mungkin ya Pak ya, udah menjabat sebagai kepala sekolah ini, sudah berpengalaman sebagai kepala sekolah. Mungkin sebelumnya bisa Bapak ceritakan nih, awal mulanya apakah Bapak itu emang udah dari SMK Pratiwi ini udah menjabat sebagai kepala sekolah atau dari SMA atau instansi sekolah lainnya Pak? Saya dulu latar belakangnya dari teknik, yaitu teknik elektro. Jadi sebelum bekerja di sini dulu saya bekerja di proyek-proyek di kontraktor yang bergerak di dalam bidang electrical. Kemudian pada tahun 2000 saya ada kesempatan untuk memimpin di sekolah ini dulunya di tahun 2000. Dengan pengalaman yang saya ambil, kepemimpinan pengalaman saya diambil pada saat saya bekerja di kontraktor dan sebagainya. Itulah modal saya untuk memimpin di sekolah ini. Awal modal saya untuk memimpin di SMK Pratiwi ini. Oh, jadi emang dulu itu latar belakang Bapak itu dari seorang mungkin di bagian teknik gitu, tapi karena pengalaman Bapak, jadinya Bapak itu bisa mendapatkan jiwa-jiwa kepemimpinan itu terus ditunjuk ya Pak. Nah, dari awalnya itu emang udah di SMK Pratiwi ini ya Pak? Saya masuk di SMK Pratiwi ini pada tepatnya pada tahun 2000 di bulan April. Di bulan April sekolah ini dulu lagi sekolah pada saat itu menjadi guru hanya selama 2 bulan lebih kurang. Kemudian karena kita ini swasta, pada bulan April berikutnya saya sudah ditunjuk menjadi kepala sekolah di SMK Pratiwi Prabu Muli. Jadi awalnya Bapak itu seorang guru, lalu pengangkatan menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah ya. Mungkin selama Bapak itu menjabat, pasti Bapak menemui agak shock gitu, dari yang awalnya itu teknik beralih menjadi guru lalu menjadi kepala sekolah. Nah, mungkin ada nggak sih tantangan terbesar atau hal-hal apa gitu yang bikin Bapak itu tertantang gitu mungkin? Hal-hal yang harus kita pelajari di dalam sebuah kepemimpinan itu
kita harus cepat belajar di dalam ini. Kita harus cepat berkolaborasi dengan apa? Dengan lingkungan yang ada di SMK Pratiwi ini. Kita harus tahu apa-apa yang dibutuhkan, apa-apa yang harus kita perlukan. Kemudian kita harus juga menganalisa SWOT ya. Jadi ada tantangan, ada apa? Ada keluhan dan sebagainya. Kemudian ada kesempatan dan kemana, ada prioritas yang harus kita kejar dalam hal ini. Kita manfaatkan kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar kita. Kita manfaatkan kekuatan-kekuatan yang ada di lingkungan sekolah ini untuk mencapai suatu tujuan yang sudah kita skalahkan. Sudah kita skalahkan bahwa ini prioritas yang ada yang harus kita kejar sesuai dengan visi dan misi yang ada di sekolah kita. Iya benar. Jadi selama Bapak memimpin itu biasanya kendala apa sih Pak yang Bapak temui? Mungkin dari warga sekolahnya atau anak-anaknya atau mungkin dari diri Bapak sendiri gitu? Tantangan yang harus kita hadapi kalau di kita sekolah swasta ini banyak sekali. Apalagi pada saat itu misalnya pada saya masuk di sekolah ini itu pada lebih kurang tahun 2000 itu kita belum punya gedung pada saat itu. Iya, benar. Kita masih sewa di sekolah lain pada saat itu, sehingga akhirnya harus kerja keras sekali, berbagai tantangan yang harus kita hadapi dan harus kita tempuh di dalam ini, sehingga akhirnya pada tahun 2003 2004 kita sudah mulai beli lahan dan mulai membangun di sini, sehingga akhirnya sampai dengan sekarang ini alhamdulillah sekolah kita untuk saat ini masih menjadi sekolah yang cukup favorit di kota Prabu Muli. Jadi itu mungkin tadi indikator atau mungkin pengaruhnya itu dari lingkungan fisik gitu ya Pak. Nah kalau misalnya tantangan terbesar mungkin yang dihadapi, mungkin menghadapi sikap, moral, etika atau sebagainya itu apa Pak? Atau mungkin masalah kedisiplinan? Untuk masalah etika itu kita bagi beberapa kategori. Ada dari etika siswa, kemudian ada dari etika guru pun ada yang harus dinilai oleh seorang kepala sekolah selaku seorang manajer di sebuah sekolah. Kalau etika dari siswa itu biasanya banyak sekali. Misalnya yang paling sering kita temui kalau etika dari siswa itu adalah masalah disiplin, misalnya masalah disiplin. Karena anak-anak kita ini kan usianya rentan sekali, itu antara 15 sampai dengan 18 tahun ya, lebih kurang. Dalam usia yang rentan itu apapun yang dilakukan oleh mereka itu kadang-kadang masih di luar nalar daripada mereka. Sehingga disiplin biasanya kalau di kita sekolah SMK ini itu disiplin waktu itu paling sulit biasanya. Disiplin waktu. Anak-anaknya masih bandel, misalnya anak-anaknya masih bandel, kadang-kadang sebagian daripada itu, walaupun dari tahun ke tahun itu kita robah seperti itu. Biasanya disiplin seorang siswa itu tidak akan terlepas daripada apa yang kita sajikan kepada mereka. Apa yang dimaksud dengan kita sajikan? Misalnya satu, bagaimana kita memberikan fasilitas yang terbaik untuk mereka. Fasilitas kenyamanan yang harus kita berikan kepada mereka. Kalau fasilitas kita kurang, kenyamanan yang kita berikan kurang, itu biasanya mereka disiplin mereka akan sangat kurang. Tapi dengan fasilitas yang bagus, maka secara otodidak mereka nanti akan berubah. Oh, ini mereka sayang dengan sekolah mereka misalnya. Jadi secara mengembangkan sikap itu, secara mengembangkan moral etika itu mungkin dengan memperbaiki juga sarana prasarana dari lingkungannya juga ya Pak. Salah satunya adalah memberikan kenyamanan ke mereka. Kemudian yang berikutnya mungkin tetap ada bimbingan dari guru-gurunya mungkin. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya termasuk kegiatan rohis dan sebagainya itu akan membimbing mental dari mereka. Benar.
Mungkin selain itu, kalau itu dilihat dari sisi para siswanya Pak ya. Kalau misalnya dari staff-staffnya gitu Pak, apa biasanya kendala terbesar yang Bapak yang hadapi dalam memimpin staff-staff guru-guru? Kalau dari sisi guru-gurunya itu hampir sama sebenarnya seperti apa yang kita dapati daripada siswa. Jadi walaupun dia kadang-kadang seorang guru, tetap mereka mempunyai kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Mereka mempunyai problem yang kadang-kadang amat kuat di luar lingkungan sekolah. Misalnya problem keluarga mereka kan tidak lepas daripada kinerja mereka ya. Kalau mereka lagi bermasalah kadang-kadang di keluarga mereka, kadang-kadang sedikit-sedikit ada pengaruh terhadap sekolah. Hal-hal itulah yang harus kita menjadi tantangan bagi kita untuk mengetahui bahwa performance itu harus kita pisahkan dengan antara kegiatan di sekolah, karena kita ini sifatnya bekerja, kita ini bukan bekerja seperti di sebuah perusahaan. Yang kita ini adalah sebagai seorang pendidik. Arti yang kita bina itu adalah siswa yang dititipkan oleh orang tuanya, yang notabene orang tuanya berharap melalui pendidikan yang ada di sekolah kita, mereka bisa meraih masa depan anak-anaknya. Oke Pak, terima kasih. Nah mungkin kalau dari sisi stafnya tadi adalah fokus terhadap kepentingan mereka atau profesionalitas mereka sebagai seorang pengajar ya Pak ya. Kalau misalnya kita lihat dari sumber dayanya gitu, sumber daya manusia, mungkin dalam ini keahlian gitu, apakah mereka ini sudah mencukupi indikator-indikator itu Pak? Untuk sumber daya manusia untuk kepentingan di dalam hal ini, artinya kalau di sekolah ini adalah tugas mengajar mereka. Semuanya akan berjalan sesuai dengan apa? Akan berjalan sesuai dengan waktunya gitu. Sesuai dengan waktunya nanti. Jadi di dalam hal ini seorang guru kadang-kadang kita ambil berbagai macam dari guru. Ada kita ambil guru yang sudah memang ada pengalaman dari sekolah lain masuk sini. Bahkan mereka sudah punya pengalaman. Ada yang kita ambil dari fresh graduate yang misalnya dari fresh graduate. Itu berarti mereka tetap harus mencari pengalaman di sekolah ini. Di dalam hal ini tetap saja mereka itu sudah sesuai dengan pendidikan mereka yang kita rekrut di sini. Jadi katakanlah misalnya kita butuh guru bahasa Indonesia, pasti yang kita rekrut adalah guru bahasa Indonesia. Kalau kita sarjana dari bahasa Indonesia. Jadi secara ilmu pengetahuan mereka sudah punya, tinggal di sini artinya mereka harus yang saya sampaikan tadi berkolaborasi dengan lingkungan yang ada di SMK Parti ini, dengan siswa-siswanya macam-macam kan, siswa-siswanya juga macam-macam. Bagaimana mereka menerapkan pembelajaran yang ada di sini sesuai dengan metode-metode pembelajaran yang sudah mereka dapatkan di bangku kuliah. Ya. Oke. Jadi solusi atau cara yang Bapak gunakan itu yang pertama tadi dengan mendisiplinkan, yang kedua itu dengan membangun sarana dan prasarana mungkin ya Pak, dan yang ketiga itu memperhatikan guru-guru di sini. Yeah. Nah, oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Mungkin dalam hal Bapak ini selama memimpin pasti kan sering terdengar sebuah kritikan dalam membangun pribadi dan membangun ketua. Nah, biasanya bagaimana cara Bapak itu menghadapi sebuah kritikan itu, menanggapinya bagaimana Pak? Kritikan itu kan bagus. Ya, kritikan itu ada suatu hal yang bagus. Kalau tidak ada kritik, artinya sekolah kita itu patut dipertanyakan sebenarnya. Patut dipertanyakan. Kemudian artinya kita tidak ada visi dan misi, artinya kalau tidak ada kritik, artinya selesai pekerjaan kita dianggap selesai kalau tidak ada kritik. Jadi memang kritik itu bagus, terutama kritik yang membangun. Katakanlah ini bukannya membangun, itu artinya dengan sebuah argumen ya, bukan dengan sentimen artinya. Argumen tidak masalah kita
kita masukkan dari guru di dalam hal ini. Kita selaku kepala sekolah, saya pun tidak mungkin membangun sekolah ini sendirian. Iya. Ini kita bangun bersama-sama dengan seluruh guru. Bayangkan yang saya sampaikan di awal tadi, misalnya kita baru punya lahan ini itu di tahun 2003. Nah, Belum punya lahan sama sekali, apalagi gedung. Baru beli tanah di 2003. Kemudian di 2007 kita pindah sini. Akhirnya sampai sekarang ini alhamdulillah ada yang kerjasama dengan seluruh guru. Kritikan itu biasa. Saya pun akan mengkritik guru dan guru pun akan mengkritik saya. Sebenarnya ini bukan sebuah kritik, tapi masukan dalam hari ini, masukan dari guru-guru bahwa seperti itu Pak, bagusnya Pak seperti ini. Kita akan bekerja sama yang harus yang kuat. Tanpa ada kerjasama yang kuat, kolaborasi seluruh warga sekolah, tidak mungkin sekolah ini akan bertahan. Apalagi kita sekolah swasta. Benar. Katakanlah di Pramuli ini mungkin hanya kalau saat ini yang siswanya tetap bertahan, satu-satunya di Pramuli hanya SMK Pratiwi. Iya. Itu berkat kerjasama. Jadi kerjasama tim, kolaborasi tim itu sangat dipentingkan di dalam sebuah kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak akan mungkin berhasil tanpa dibantu oleh semua warga yang ada di sekitarnya. Jadi sebuah kritikan itu Bapak tanggapi dengan cara kita ayo sama-sama saling mengayomi, saling bekerja sama gitu untuk membentuk sebuah lingkungan yang baik. Oke, langsung ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara Bapak itu berkomunikasi atau bekerja sama dengan tenaga pendidik atau dalam hal ini bawahan Bapak? Nah, apakah Bapak itu lebih suka memimpin dengan cara terlibat langsung atau hanya memberikan kepercayaan pada mereka? Sudah, ini aku serahkan kepada kamu kerjain, atau tetap Bapak monitoring? Di dalam suatu kepemimpinan ke bawah, itu kan kita lihat jenjang-jenjang. Kita lihat jenjangnya. Di awal kita harus di awal kita masuk baru mempersiapkan sarana-sarana. Itu memang luar biasa. Kerja sebagai seorang kepala sekolah itu memang masih luar biasa pada saat itu. Di mana misal fasilitasnya belum ada. Kemudian masih banyak kekurangan yang lain di sekolah ini. Itu kepala sekolah memang luar biasa harus turun ke bawah pada saat itu. Tapi semakin hari dengan bertambahnya seluruhnya kepercayaan pada itu, seluruh guru sudah mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing. Itu biasanya kerja dari kepala sekolah, dari seorang pimpinan itu akan semakin sedikit akan berkurang, bukan semakin akan berkurang, karena sebagian besar mereka sudah tahu dengan fungsi dan tupoksi mereka masing-masing. Oh, ini waka kesiswaan tugasnya ini, waka sarana ini, waka kurikulum ini. Katakan seperti ini, seperti sekarang ini kita sedang melaksanakan mid semester itu. Paling kita sampaikan dengan waka kurikulum, kita akan melaksanakan mid semester sebentar lagi. Setelah kita sampaikan itu mid semester itu, kita ada karapan. Setelah ada karapan itu waka kurikulum sudah tahu apa yang harus dilaksanakan mereka. Ini. Paling saya tanya lagi mungkin. Oh, ini persiapannya sudah selesai belum? Sudah Pak, coba saya lihat. Selesai, semua persiapannya sudah oke, semua persiapannya selesai. Begitupun dengan fungsi-fungsi yang lainnya. Mungkin kalau di sekolah ada guru BK, ada masalah tahun ini, misalnya di dalam terakhir ini tidak ada masalah Pak. Kemudian di wakak siswaannya, kemudian di wali kelas yang bekerjanya sangat harus luar biasa wali kelasnya, karena mereka mempunyai anak lebih kurang kalau di Pratiwi ini hampir 36 per kelasnya, dan mereka semua tahu, luar biasa itu, semua tahu, sampai ke pekerjaan orang tuanya pun diharapkan mereka tahu ini, sampai ke keluarganya pun berapa beban dari anak dari orang tuanya pun harus tahu, misal masih punya 3 anak dan masih sekolah semua, itu yang ini. Jadi biasanya beban itu akan semakin berkurang setelah guru-guru yang kita tugaskan itu semakin mengetahui tugas fungsi dari mereka, sehingga mereka sudah tahu ini semacam ini, kita tinggal menggerakkan saja, ini tolong ini, dan mereka sudah tahu pekerjaan mereka. Jadi Bapak itu tetap memberikan mereka sebuah kepercayaan dengan tugas dan fungsinya masing-masing, tapi Bapak tetap ikut
memonitoring ya. Benar. Mungkin pertanyaan selanjutnya, mungkin ya Pak, dari sebuah kritikan tadi atau mungkin dalam pembagian tupoksi tadi ada sebuah perselisihan kecil gitu yang terjadi antara staf, mungkin antara Bapak dengan guru-guru lainnya. Nah, mungkin bagaimana Bapak cara menyikapi perselisihan itu, Pak? Alhamdulillah kalau di sekolah kita perselisihan itu tidak terlalu menonjol ya. Tidak terlalu menonjol karena apa? Karena kita harus mengetahui di dalam suatu kepemimpinan, kita memimpin sesuatu pemimpin walaupun kecil ini sebuah sekolah, kita harus tahu memang, kita harus tahu karakter mereka karakter daripada guru-guru masing-masing ini. Oh, ini gurunya seperti ini kita kasih tugas semacam ini karena kita yakin dengan tugas ini dia akan mampu. Ini kita kasih jangan kita kasih tugas semacam ini karena kita tahu dia tidak akan mampu di ini. Karena kita sudah tahu karakter mereka, kemudian kemampuan mereka di bidang mereka. Misalnya, misalnya saya kasihkan katakanlah misalnya pembina 7K misalnya, atau pembina pramuka. Tapi mereka memang tidak hobi di bidang pramuka. Jadi bisa nggak kita kasih tugas? Nggak kan? Harus kita cari dulu yang memang senang di bidang pramukaan. Oh, kamu pengen di bidang pramukaan ya Pak. Sewaktu kuliah dulu saya ada Pak di kepramukaan. Sewaktu SMA dulu saya aktif Pak di bidang kepramukaan. Oke, kamu bisa ini pegang pembina pramuka. Siapa? Kita kasihkan ke mereka. Jadi kita lihat dulu karakteristik mereka itu kira-kira mereka ini memang ada kemampuan di bidang itu, kita kasihkan ke mereka. Sehingga dari itu yang lain-lainnya memang tidak akan ada kritik lagi terhadap kinerja mereka. Nah, di sini memang sudah saya sudah tugas-tugas itu saya bagi rata memang. Dalam artian kadang-kadang jarang sekali yang mempunyai tugas sampai 2 atau 3 misalnya. Jadi yang ini belum punya tugas ini, saya kasih. Ini belum punya ini, saya kasih misalnya sesuai dengan kemampuan mereka. Sehingga mereka, karena kita di swasta ini semuanya ini kan begitu ada tugas pasti ada tunjangan kan. Itu biasanya permasalahan ujung-ujungnya kan di sosialnya kalau kita manusia sosial. Kita masih makhluk sosial. Kita kan makhluk sosial. Pada ujungnya di masalah sosial itu yang paling rapuh di dalam sebuah kepemimpinan. Jadi otomatis kita bagi-bagilah itu. Ini dapat ini jadi pembina ini jadi pembina ini jadi wali kelas, ini jadi waka yang lainnya, sehingga mereka sudah terbagi dan mereka bisa bekerja sama. Karena tanpa kerjasama yang saya sampaikan tidak mungkin sekolah ini akan bertahan. Nah, itu tadi mengenai tupoksi. Kalau misal konflik-konflik kecil yang terjadi gitu Pak, gimana kalau Bapak nyikapinya? Apa dengan kekeluargaan atau musyawarah atau bagaimana Pak? Konflik-konflik kecil di antara guru. Iya, mungkin di antara guru. Untuk konflik-konflik yang ada di guru, alhamdulillah kalau di sekolah kita hampir bisa kita pangkas itu ya. Bukan kita pangkas, kita katakanlah katanya yang bagus ya. Kita minimalisir ya, meminimalisir sekecil mungkin di dalam ini, sehingga konflik-konflik itu tidak ada, hampir tidak ada. Jadi kekompakan di sebuah sekolah itulah untuk menjadi kekuatan yang sangat kuat, dasar untuk sebuah sekolah. Apalagi sekolah swasta. Tidak mungkin swasta itu akan bertahan tanpa itu. Kekompakan sampai kamu kan masih di semester 3 ini. Bangunlah suatu di dalam suatu kepemimpinan itu bekerja sama memang luar biasa harus. Jadi jangan timbulkan sedikit konflik. Jika perlu pangkas yang ingin membuat konflik. Benar. Ini sekolah swasta, beda dengan negeri. Kalau negeri tidak bisa dipangkas.
ada guru yang rewel misalnya seri itu, tidak bisa dipampas. Kalau di sekolah ini itu dipampas. Karena ikatannya hanya 1 tahun, selagi dia belum jadi guru tetap. Akan saya buang memang. Itu. Tidak apa-apa. Ini kita ini wawancara ini. Ya. Harus tegas kita. Yang bikin semacam itu memang ya sudah, apa boleh buat. Saya sampaikan dengan guru, saya tidak akan terlalu membina terlalu banyak terhadap guru. Karena kenapa? Karena kamu sudah adalah seorang sarjana. Benar. Kalau saya harus membina kamu, bagaimana kamu harus membina siswa. Iya. Kalau kamu guru sendiri harus dibina. Bagaimana dia harus membina siswa? Susah. Jadi kita harus mencari memang orang-orang yang kompeten untuk menjadi tenaga yang ada di sekolah kita, yang mempunyai karakter yang bagus. Oke. Mungkin sejauh itu Bapak sudah menangani banyak hal terkait mungkin cara Bapak dalam mengatasi konflik tadi, atau mungkin dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada di sini. Nah, terus bagaimana Bapak sendiri mengukur keberhasilan diri Bapak sebagai kepala sekolah di sini? Bagaimana Bapak, saya sudah berhasil di bidang saya ini, di jabatan saya ini? Salah satu walaupun ini sebenarnya tidak perlu saya sampaikan. Suatu keberhasilan itu yang hakiki suatu keberhasilan itu tidak dari diri kita. Kita tidak bisa mengatakan, saya tidak bisa mengatakan SMK Pratiwi ini ada yang terbaik, tidak bisa. Tapi setelah orang lain yang mengatakannya sekolah Pratiwi ini bagus, itulah nilai yang paling hakiki. Di dalam kepemimpinan pun saya seperti itu. Saya tidak akan menyatakan diri saya bagus, menilai diri saya bagus, tapi nilainya yang harus menjadi nilai kita, hasil dari yang apa yang kita laksanakan, itulah yang akan menjadi nilai kita di dalam hal ini. Untuk itu misalnya saya sampaikan kepada guru, seberapa besar pun kita akan mengatakan bahwa sekolah kita ini adalah yang bagus, tapi tidak ada peminatnya. Iya. Bisa tidak kita katakan sekolah kita bagus? Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi walaupun kita tidak katakan bahwa sekolah kita ini bukan sekolah yang terbaik, tapi siswa masih banyak yang pengen sekolah di kita, itu artinya pekerjaan kita sudah bagus di dalam hal ini. Sama seperti saya tidak bisa menilai diri saya, tapi saya sudah memimpin sekolah ini yang dari dulu kayak saya sewa gedung di luar. Sekarang ini sudah punya kami gedung yang lumayan bagus, dengan diminati. Masih tahun ini kita masih dapat 8 rombel, dan itu pun masih banyak pengen masuk. Itu kerja kami sesama seluruh guru. Itulah keberhasilan yang sudah saya dapatkan sampai saat ini. Jadi dari dulu misalnya belum punya sekolah, sekarang alhamdulillah sekolah ini masih berdiri dan masih banyak peminatnya. Oke, jadi Bapak itu cuman melakukan yang terbaik, lalu nilai-nilai itulah, nilai dari luar itulah yang membangun Bapak, menjadikan indikator keberhasilan Bapak itu. Bagaimana dunia eksternal menilai Bapak. Oke, mungkin sepertinya dari semua pertanyaan saya sudah terjawabkan oleh Bapak. Di sini saya benar-benar terima kasih, salut banget sama Bapak, benar-benar memotivasi, menginspirasi kami sebagai mahasiswa, mungkin dalam mengembangkan bakat kami sebagai kepemimpinan. Mungkin nggak cowok nggak cewek juga sama aja Pak ya, mungkin punya semua itu bisa dibangun kembali. Nah, sekian itu saja yang dapat saya tanyakan kepada Bapak. Saya berterima kasih, saya bersyukur dapat bertemu Bapak. Mungkin kita dapat berjumpa di lain waktu. Atas kesempatannya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.